Yu Qianer mengharapkan. Sementara Qin Yichen dan yang lainnya sibuk mengejar ketiga boneka kekaisaran. Sejujurnya, Qin Yichen telah mengejar boneka kekaisaran. Namun, ini adalah pertama kalinya Qin Yichen menyadari bahwa boneka kerajaan seperti boneka berburu. Namun, ketiga boneka kerajaan kaisar ini sangat cepat, melintasi kehampaan, dan di mana Qin Yichen lewat, banyak celah waktu dan ruang muncul lagi, sama seperti ketika mereka melintasi tungku langit yang menyala-nyala. Tampaknya boneka itu adalah penguasa kota Wuxin, dan dapat mengendalikan segalanya di kota Wuxin. Bahkan Qin Yichen mendengar kota Xiong di sekitarnya terus berubah. Itu adalah kota dari kota terhormat yang temboknya terus-menerus menyatu dan berubah menjadi pembunuhan terlarang lainnya. Formasi untuk menghentikan mereka. 3 boneka kerajaan kaisar cukup untuk meledakkan kekuatan kaisar. Tetapi kekuatan Qin Yichen tidak lemah. Tetapi di bawah kendali kaisar boneka, mereka telah terbang untuk waktu yang lama, dan sulit untuk mengejar ketinggalan. Kota Wuxin berubah sangat cepat, kadang-kadang hanya boneka yang terbang ke Istana Tao yang terhormat, dan mereka mengejar dengan kaki belakang mereka, dan Istana Tao mulai bingung, bergeser dan berubah posisi. Larangan di kota Wuxin membuka jalan bagi 3 boneka kekaisaran sepanjang jalan, tetapi berulang kali menghalangi Qin Yichen. Dengan perubahan ini, saya khawatir itu tidak akan benar-benar memungkinkan dia untuk melarikan diri. Ekspresi Qin Yichen dingin dan parah, dan dia samar-samar merasa bahwa kekuatan kota Wuxin terlalu menakutkan, seolah-olah kota agung ini sendiri adalah mesin yang paling agung dan indah. Pada saat ini, saya melihat Bai Guanxing melarikan diri, dan transmisi suara berteriak, 3 tidak berusaha mengejar. Bahkan jika mereka semua tertangkap, saya hanya bisa menekan satu persatu. Boneka itu bersedia membiarkan formasi kaisar jatuh dengan sendirinya, secara alami. Itu juga bisa membuat boneka itu hancur sendiri. Ayo kita kejar satu. Mata Qin Yichen terangkat, dan sementara langit bulan iblis terbang, dia telah mengungkapkan identitasnya, dan dia tidak berpura-pura sama sekali. Dia mengorbankan bilah bundar bulan darah, menebas dengan marah, dan bulan darah lewat, menyapu segala arah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Putaran bulan darah mengangkangi kota Wuxin, melonjak hebat di wilayah kaisar boneka, dan Yao Yuekong bahkan lebih terpana pada saat itu. Tiba-tiba, dia melihat pisau bundar bulan darah melayang ke sisinya lagi, dan Qin Yichen, itu mengubah posisi dengan Blood Moon Round Blade. Guntur datang. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tidak ragu-ragu, dengan ledakan, tulang punggung naga melonjak di belakangnya. Naga guntur itu hidup dan kejam, dan kemanapun dia pergi, tanda guntur merobek segalanya. Menghadapi formasi pembunuhan dari Istana Dao yang dihormati di depannya, dia langsung horizontal. Berguling melewati, menghancurkan sejumlah istana yang tidak diketahui di sepanjang jalan, menyebabkan dunia bergetar. Di bawah kekuatan Lei Ze, kecepatan terbang Qin Yichen sangat buruk. Itu cukup untuk mengimbangi kecepatan ruang dan waktu yang tidak teratur, sehingga bahkan jika boneka mengendalikan 3 boneka melintasi kekosongan, sepanjang jalan tidak terhalang. Sulit untuk dibuang olehnya. Qin Yichen berubah menjadi cahaya guntur, berlari kencang ke seluruh dunia, dan bahkan kota Wuxin di depannya terus berputar. Ketika dia melihat Istana Tao berubah menjadi boneka yang berdiri seperti King Kong yang ketakutan, mencoba menghalangi jalannya. Tapi kecepatan Qin Yichen benar-benar menakutkan, dan bahkan sebelum boneka itu dapat mengendalikan perubahan kota yang tidak disengaja di jalan di depan, Qin Yichen terbang melewatinya, mengejar 3 boneka kerajaan kaisar. Kamu adalah orangnya. Menurut Bai Guanxing, tidak realistis bagi mereka untuk menjatuhkan 3 boneka kekaisaran. Jika mereka ingin menghancurkan boneka, mereka dapat melakukannya dengan bantuan leluhur bayi darah. Tetapi bagaimana boneka yang begitu bagus dapat dihancurkan? Jatuhkan saya Te. Mata ilahi Qin Yichen seperti pedang, melihat ke segala arah. Dia dengan keras mengunci boneka emas hitam yang sekuat Dewa 9 Li. Boneka ini paling baik dalam menyerang dan membunuh secara langsung. Tetapi dibandingkan dengan 2 sahabat yang seperti harimau dan macan tutul, dan 2 sahabat dengan tulang di punggung mereka, kecepatan melarikan diri jelas lebih lambat untuk sesaat. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Qin Yichen meraung, merasakan naga putih yang mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, sosok mereka berdua tampak terpelintir antara langit dan bumi, dan kemudian Hua Daoru muncul di Qin posisi Yichen. Kelilingi itu. Mereka seperti estafet, berpikiran sama, dan diam-diam terkoordinasi. Hua Daoru membentang di langit, dan Hua Sunilin ditunjuk olehnya di tengah alisnya dan terbang keluar. Bai Long Suhe, pedang transformasi sisik terbalik ini dapat mengubah pedang lembut, dan dapat menjebak dan membunuh musuh seperti naga putih yang dibungkus sutra. Dibandingkan dengan tulang belakang naga guntur Qin Yichen, skala terbalik ini lebih cocok untuk mencegat boneka. Wow! Tanda seru. Tanda seru. Ketika naga putih terbang, itu adalah kekuatan yang berisi kekuatan tertinggi permaisuri Huaxu, seperti kehidupan naga putih,
dan bayangan mulia sisik naga. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wow! Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Boneka ini, yang seperti Dewa Jiuli, benar-benar kuat. Pada saat dia terjerat oleh naga putih yang ditransformasikan oleh sisik terbalik, dia melihat pola dao di lengannya terus-menerus melonjak, seolah-olah dia ingin mematahkannya. Naga putih. Wajah Wadao yang lembut dan cantik sungguh-sungguh, dan dia terus mendesak lilin untuk menyusut, untuk membuat boneka ini lebih kuat terperangkap dan terbunuh. Tetapi perlawanan dari kekerasan dan kekuatan besar boneka itu membuatnya sedikit tak terbendung. Boneka yang luar biasa. Dalam hal kekuatan, kamu tidak akan kehilangan Kaisar Jiuli yang asli. Qin Yichen buru-buru mengejarnya. Dia ingin membantu, tetapi dia melihat bahwa boneka harimau dan macan tutul tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menjentikkan ekornya secara horizontal dan menjentikkan kembali ke arah mereka. Pada saat serangan balik, Qin Yichen dapat melihat bahwa kecemerlangan hati boneka itu menjadi lebih menakutkan dan menyilaukan. Gelombang kekuatan penghancur menyebabkan leluhur bayi darah gemetar, dan buru-buru menghentikan sosoknya dan tidak berani mengejarnya lagi. Melarikan diri. Tidak. Boneka ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Leluhur berdarah berseru bahwa Qin Yichen tertangkap basah oleh adegan ini. Anda harus tahu bahwa mereka menangkap boneka ini yang seperti Dewa Sembilan Li. Artinya, boneka itu hanya kehilangan boneka kerajaan. Namun, premisnya adalah Bai Guanxing bergegas ke dan menangkap inti boneka itu. Tetapi boneka harimau dan macan tutul itu kembali, bercampur dengan kecenderungan membakar batu giok dan batu. Tampaknya digunakan untuk membunuhnya dan Hua Daoru. Tanda seru. Boneka ini, yang menyerupai Gatman of Jiuli, tidak dapat melarikan diri, dan masih terperangkap di tempatnya oleh naga putih yang diubah oleh sisik terbalik. Namun, hati boneka Jiuli juga mulai melonjak dengan kecemerlangan yang mengerikan, membuat Yukianeri semua orang merasa bahwa segala sesuatu di depan mereka mulai berputar. Itulah kekuatan penghancuran diri Kaisar. Mata Qin Yichen bergetar, dan dia tidak menyangka bahwa boneka itu lebih suka menghancurkan dua boneka kekaisaran daripada membiarkan Bai Guanxing mendapatkan satu pun. Putra Baize. Bukankah kamu menginginkan boneka kaisar ini? Kaisar ini akan memberikannya kepadamu. Selama kamu rela membiarkan dua benda lain ini mati. Tanda seru. Tanda seru. Boneka harimau dan macan tutul yang telah dimusnahkan mengaum dan tirani, dan kecepatannya bahkan lebih cepat hingga ekstrim. Dan bahkan ketika dia terbang ke Qin Yichen, pola dao di tubuhnya sudah bersinar hingga ekstrim. Itu spontan. Pukulan untuk menghancurkan segalanya. Boneka itu ganas. Dia lebih suka menangkap kerugian ganda daripada melihat bintang murah sama sekali. Boneka harimau dan macan tutul ini awalnya adalah boneka tercepat. Qin Yichen ingin menghindar, tetapi tiba-tiba merasakan auman kota Wuxin terus-menerus, dan dia tidak bisa naik ke langit. Itu adalah kekuatan agung yang melonjak dari bagian terdalam kota Wuxin. Seolah membuatnya tak terhindarkan,